Ilmu artinya tahu, maka mustahil jahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu bikulli syai'in alim. Artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap suatu yang amat mengetahui. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia amat takut membuat maksiat, sebab karena Tuhannya amat mengetahui akan segala halnya dan perbuatannya adanya. Sifat wajib bagi Allah yang kesembilan yaitu sifat ilmu, ya, artinya mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengetahui segala perkara apapun, baik yang berkaitan dengan zatnya, sifatnya maupun perbuatannya, dan juga mengetahui segala perkara yang berkaitan dengan makhluk. Jadi seluruhnya tanpa terkecuali, baik yang berkaitan dengan Allah Ta'ala maupun dengan makhluknya, semuanya Allah mengetahui, ya, dengan mengetahui yang sejelas-jelasnya, dengan pengetahuan yang tidak terbatas, yang tidak terhalang oleh apapun, dengan sejelas-jelasnya. Itu, jadi kita wajib ya meyakini, mengimani akan hal tersebut, bahwa Allah bersifat dengan sifat ilmu. Kemudian lawanannya mustahil, Allah jahil, ya. Arti jahil itu enggak mengetahui, atau kita bilang bodoh, ya. Jadi mustahil Allah bersifat bodoh, mustahil Allah jahil. Nah, jahil ini ya masuk kategori ke dalam bilangan jahil seperti lupa, lalai, tidur, itu jahil namanya, ya. Jadi itu jahil bukan enggak tahu sama sekali aja, ya. Lupa itu masuk bilangan jahil, lalai masuk bilangan jahil, tidur, orang tidur kan nggak tahu apa-apa, ya, itu masuk kategori bilangan jahil. Nah, itu tuh sifat-sifat begitu mustahil, ya. Maka dalam ayat kursi itu dikatakan wala ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah itu nggak dikuasai oleh ngantuk maupun tidur. Kenapa? Sebab ngantuk dan tidur itu bagian kategori sifat jahil, gitu, ya. Jadi Allah mustahil lupa, Allah mustahil lalai, Allah mustahil tidur, gitu, ya. Itu semua mustahil bagi Allah Ta'ala. Sebab itu masuk ke dalam kelompok sebutan jahil namanya. Arti jahil nggak tahu apa-apa, nggak sadar, gitu, ya. Nah, ini jahil, mustahil bagi Allah Ta'ala, sebab ini sifat makhluk, ya. Nah, kalau kita mau tahu sifat asli kita sebagai makhluk, ya, itu bukannya ilmu tapi jahil, sesuai apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa, ya, tidak mengerti apa-apa, tidak faham apa-apa. Siapa itu? Ya kita, khususnya manusia. Maka berarti kalau la ta'lamuna syai'a, itu berarti ya kita ini bersifat dengan sifat jahil, ya, tuh. Nah, sehingga ini sifat merupakan sifat buat makhluk. Jadi mustahil buat Allah Ta'ala, ya, dan itu merupakan sifat kita. Kalau ilmu sifat Allah Ta'ala, ya. Kalau kemudian ada orang disebut orang berilmu, orang alim, orang pandai, ya, itu ilmu yang ada pada makhluk, berarti ilmu yang sifatnya pinjaman Allah kasih kepada dia, ya.
itu pun ilmu tersebut ya sangat amat sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Allah. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit, ya. Nah, ini mengulas sedikit pembahasan ilmu ini pada pertemuan yang lalu, ya. Jadi kita sudah bahas sedikit banyak pada pertemuan yang lalu tentang sifat ilmu. Nah, ini masih lanjutannya, ya. Nah, kemudian sifat ilmu ini diperkuat dengan dalil dalam Al-Qur'an, ya. Allah firmankan, wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim, dan bermula Allah bagi tiap-tiap segala sesuatu. Ini syai'in bentuk umum, ya. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya bentuk nakiroh. Nakiroh itu sifatnya umum. Arti umum apa aja. Jadi Allah mengetahui perkara apapun, ya. Perkara apapun itu baik yang berkaitan dengan Allah Ta'ala sendiri. Jadi Allah mengetahui zatnya, Allah mengetahui sifatnya, Allah mengetahui perbuatannya. Juga yang berkaitan sama makhluk, ya. Seluruh makhluknya tanpa terkecuali, mau makhluk nyata, mau makhluk gaib, mau makhluk yang besar, mau makhluk yang paling kecil, ya, mau makhluk yang di langit, mau yang di bumi, tanpa terkecuali semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi itu, ya, kalimat syai'in sifatnya umum, ya, dan itu semua Allah ketahui dengan sejelas-jelasnya. Jadi ilmunya Allah tidak terbatas, ya, tidak terhalang, tidak terhijab oleh apapun. Ya, inkisyafan taman, semua terbuka di hadapan Allah dengan sejelas-jelasnya. Nah, kemudian kalau sudah kita mengetahui, memahami dan meyakini bahwa Allah bersifat dengan sifat ilmu, jadi tidak ada satu makhluk pun yang tidak diketahui sama Allah. Kemarin sudah kita bahas, jangankan perkara yang besar, termasuk Allah menciptakan butiran pasir di seluruh lautan yang ada di alam dunia, juga Allah mengetahui jumlahnya. Ada berapa butir pasir di alam dunia nih, ya, Allah tahu. Hujan, ya, turun hujan, bukan cuma Allah yang menciptakan dan menurunkan hujan, tapi Allah juga tahu ada berapa rintikan hujan yang turun, ya. Allah menciptakan pepohonan, bukan cuma pohon yang Allah ciptakan, tapi Allah mengetahui dengan jelas berapa jumlah daunnya, berapa jumlah akarnya, berapa jumlah cabangnya. Bahkan Allah mengetahui setiap urat-urat yang ada di daun-daun setiap pohon. Semua Allah ketahui dengan sejelas-jelasnya. Kenapa? Sebab Allah bersifat ilmu, gitu, ya. Jadi tanpa batas ilmunya Allah Ta'ala, ya. Nah, kalau sudah kita meyakini itu, terus kita harus bersikap nih, harus mengambil sikap, gitu, ya. Ya, seperti yang sudah sering kita bahas, bahwa sikap ini perlu, ya. Kita dalam hidup ini perlu mengambil sebuah sikap, ya, perlu memiliki sikap, ya, karena sikap itu bisa menentukan, ya, jalan kehidupan kita selamat dan bahagia. Termasuk ketika kita meyakini Allah bersifat dengan sifat ilmu, Allah mengetahui segala perkara apapun termasuk diri kita. Nih, kita yang punya diri aja, kita ngaku nih, saya, ini badan saya, ya, ini tubuh saya. Kalau ditanya ada berapa, ya, urat saraf dalam diri kita, nggak tahu. Ada berapa jumlah rambut di atas kepala kita, ada berapa liter darah dalam diri kita, kita nggak tahu itu, ya. Kita ngaku doang,
tahu satu-satu, enggak. Itu. Tapi Allah mengetahui secara jelas dan lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki, baik zahir maupun batin. Ada berapa pori-pori kita Allah tahu. Ya. Ada berapa rambut kita jumlahnya Allah tahu. Dalam organ tubuh kita ada saraf, ada berapa itu jumlah saraf Allah tahu. Ada berapa takaran darah Allah tahu. Berapa kebutuhan oksigen yang kita butuhkan, semua Allah tahu dengan sejelas-jelasnya. Jadi kita nggak bisa menghindar dari Allah Ta'ala, nggak bisa ngumpet. Mau lari kemana? Setiap tempat yang kita pijak itu tempat ciptaan Allah, itu buminya Allah Ta'ala. Ayo, kita mau lari kemana? Ya, jadi buat kita ini nggak ada tempat menghindar dari Allah Ta'ala. Semua Allah ketahui, apapun yang ada pada diri kita, baik ucapan, perbuatan, baik zahir maupun batin, dengan sejelas-jelasnya. Maka kalau kita tahu itu, ya, apa kata Habib Utsman di sini? Maka patut bagi mukmin mu'taqid, ya, orang yang beriman dan sudah punya keyakinan terhadap sifat ilmunya Allah Ta'ala, bahwa ia amat takut membuat maksiat. Tuh. Suruh takut kita, ya, takut melakukan maksiat, melakukan pelanggaran. Kenapa? Sebab karena Tuhannya amat mengetahui akan segala, tuh, segala semua, zahir batin tanpa terkecuali, segala halnya, keadaan kita dan perbuatannya. Ya. Jadi sikap yang harus kita ambil terhadap ilmunya Allah Ta'ala itu sifat takut. Ya. Ini takut muncul, sikap ini muncul dari diri seorang mukmin yang meyakini akan ilmunya Allah Ta'ala. Ya. Cuman kita tahu itu, Allah juga tahu, Allah tahu keadaan kita, iya. Tapi kenapa kita masih berani melakukan maksiat, ya? Ya, karena pengetahuan kita ditutup, disamarkan oleh hawa nafsu dan setan. Gitu, ya. Maka ini setiap disebut rasa takut, ya, ini dalam jiwa seorang mukmin ada dua keadaan yang memang harus selalu ada dan harus beriringan dia. Satu rasa takut, dua rasa roja. Roja itu pengharapan, sifat optimis. Ini dua-duanya ini memang harus ada dalam diri kita. Nggak boleh satu doang. Di sini disebut takut, ya, tapi secara tersirat ada temannya dia. Takut, temannya itu roja. Jadi ada harapan, ada rasa takut. Ya, dua hal ini harus ada dalam diri kita. Karena kalau takut doang, takut terus nih, tidak ada sifat optimis, enggak ada sifat roja, pengharapan gitu, ini nanti timbulnya putus asa. Ya, jadi kalau roja, kalau khaufnya berlebihan, itu akan muncul apa? Keputusasaan. Gitu. Ya, makanya diri kita ini dikontrol dengan dua ini. Ketika kita rasa takut muncul, jangan sampai berlebihan karena akan melahirkan keputusasaan. Nanti ada roja di situ, ada pengharapan. Pengharapan itu apa? Ya, pengharapan itu ya memunculkan sebuah sikap optimis, bersangka baik, husnuzon kepada Allah Ta'ala. Itu makanya simbolnya di akhirat itu ada dua tempat, ada neraka, ada sorga, ya, ada sorga, ada neraka. Itu simbol, ya, neraka itu simbol adanya rasa takut,
Sorga itu simbol adanya rasa roja, pengharapan. Ini mesti jalan bareng dia. Ya, kalau khauf terus, takut terus, sampai nilos, nggak ada remnya, ini bahaya. Nanti akan memunculkan putus asa. Itu. Kalau roja terus yang ada, punya harapan terus, kebablasan, ini nanti munculnya gurur, tipuan. Tipuan ini begini, dibisikin sama setan, ya hidup mah sekarang nggak apa-apa maksiat, kan Allah maha pengampun gitu, Allah maha penyayang, Allah maha baik, maksiat aja lu mah gitu, ntar juga dosa mah gampang, bentaran juga kalau tobat diampunin, itu tuh ya, tuh jadi dia pikir iya ya, hidup mah mau lagu apa kek, besok kalau udah mau mati baru tobat dah. Itu kan Nabi bilang dosa sebesar apapun, sebanyak apapun katanya, termasuk kalau orang punya dosa sampai menutupi langit dan bumi, dia tobat sebentaran diampuni kok sama Allah. Ya udah sekarang mah maksiat aja lah gitu. Tuh namanya tuh rojanya kebablasan, timbulnya gurur, ada tipuan dari setan. Itu. Makanya kedua ini mesti jalan beriringan. Kalau khaufnya berlebihan, ditarik sama roja. Ya. Kata sifat roja, takut jangan berlebihan. Takut boleh, tapi jangan sampai jatuh ke lembah keputus asaan. Ya. Nanti ya memandang ya Allah itu bersifat aniaya, bersifat jahat, bersifat zalim. Tuh kalau terus ada rasa takut saja, ditarik sama roja gitu. Nanti kalau roja terus jangan sampai kebablasan nih, timbulnya nanti ada tipuan, gurur dari setan, maka ditarik sama khauf. Ya hati-hati. Iya emang Allah maha pengampun, bener, Allah maha penyayang ya, cuman siapa yang mau jamin kalau ente nanti besok mau meninggal taubat, ya emang tahu kapan mati, emang tahu akhir kehidupan seperti apa gitu ya, dikasih tahu masa ya sama khauf. Jadi kata ulama antara khauf sama roja, takut sama punya harapan, ini ibarat burung seperti dua sayap. Itu burung bisa terbang kemana aja dia mau, ya bahkan bisa sampai mentok ke awan, ya bisa pergi ke sana kemari. Kenapa? Sebab sayapnya dua-duanya. Coba kalau satu doang, ya yang satu patah, bisa nggak terbang? Ya baru dia mau terbang juga udah jatuh gitu. Ya itu diumpamakan seperti burung yang bisa terbang. Nah kita juga bisa terbang. Terbang kemana? Terbang kepada Allah Ta'ala. Kita punya tujuan hidup ini. Ya hidup bukan cuma di alam dunia kan gitu ya, kita udah tahu itu bahwa tujuan kita bukan di sini ya, dunia ini bukan tujuan, dunia tempat mampir, tempat kita singgah sementara. Kita masih mau terbang nih, mau kemana? Yang dibilang wa ilahi roji'un, dan kepadanya kami kembali. Roji itu kembali atau pulang gitu. Namanya orang pulang kembali, kalau masih belum sampai tempat, ya berarti masih di jalanan. Ini dunia masih di jalanan. Ya, kita masih lagi jalan. Makanya biar sampai terbangnya mesti pakai dua sayap. Apa itu? Khauf dan roja gitu. Ya. Ya, contoh gampang begini. Ya, kita dari rumah nih di Kampung Rawa tinggal, mau ke Bandung misalnya. Ya, mau ke Bandung. Udah tahu-tahu kita berangkat dari rumah ya 2 jam atau 3 jam sampai di Bandung. Sampai di Bandung kita, ini Bandung ya, iya Masya Allah, dari Kampung Rawa sampai kemari ya. Ya naik apa? Naik mobil. Bukan cuma mobilnya, dalam mobil itu ada 2 perkara penting yang bisa nganterin kita sampai ke Bandung. Apa itu? Ada rem sama gas. Ya,
Nah, Bapak sekarang mau nggak mobilnya mobil Alphard yang harganya 2 miliar suruh naik, cuman nggak ada remnya, mau? Bagus itu mobilnya, mobil baru, ayo mau dianterin ke Bandung, tapi ini maaf Pak, cuman gas doang, remnya nggak ada. Ya lu aja naik dah, gogah. Itu mah boro-boro sampai ke Bandung, sampai depan rumah juga udah ngusruk gitu kan. Nah itu tuh. Atau sebaliknya, ada rem doang, gasnya kagak ada, ya nggak nyampe-nyampe, lagi mau jalan, iya di rem terus, begitu ibaratnya. Nah itu gas sama rem buat kita khauf sama roja. Ya, di saat jalanan kosong enak ngebut pakai gas gitu. Ya, di saat ada rambu-rambu lalu lintas, awas ada lampu merah, ya stop dulu, berhenti, pakai rem gitu. Nah hidup ini dalam dunia kayak begitu, kita mau menuju Allah Ta'ala, supaya sampai gimana? Ya pakai gas sama rem. Apa itu? Gasnya namanya roja, remnya namanya khauf gitu. Ya, di saat diceritakan tentang pahala, tentang sorga, gas pakai, artinya apa? Semangat ibadah. Ya, yang rajin ibadah. Ya, kenapa? Menuju sorga. Wow, sorga begini, timbul rasa pengharapan, optimis yang tinggi. Maka dia ngegas dengan cara apa? Rajin ibadah. Yang wajib, yang sunnah, yang sifatnya kebaikan, dia jalanin semampunya selama hidup. Itu lagi ngegas namanya. Tapi dalam hidup juga ada lampu merah, ada rambu-rambu lalu lintas. Apa itu? Ya larangan. Ini nggak boleh, ini dilarang, ini lampu merah. Jadi gimana? Ya ngerem. Pakai apa? Ya pakai khauf tadi itu. Nah gitu, supaya nggak ngusruk. Sebab itu di depan ada neraka. Neraka itu seperti misalnya ya kalau lampu merah nih, kita menyelonong aja, ya kan? Sekalipun kita selamat nih, alhamdulillah nggak tabrakan. Padahal tadi udah lampu merah, mobil yang sono udah jalan, kita ngebut, iya, tapi di depan ada polisi, bakal kena tilang juga, ditangkap, suruh minggir. Emang nggak ngelihat tuh lampu udah merah, jalan aja tuh. Jadi tetap aja ada kendala gitu. Dalam hidup ini banyak larangan ya, jangan begini ya kata agama, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi gimana? Ya ngerem, oh jangan. Kenapa? Kalau ditabrak bahaya, ngusuknya nggak tanggung-tanggung ke neraka gitu. Ya, itu tuh dua sifat ini ya sebagai gambaran. Makanya setiap orang yang dalam hidup ini menggunakan sifat roja dan sifat khaufnya, maka dia akan sampai selamat pada tujuannya. Gitu. Seperti orang dari rumahnya, jangankan baru ke Bandung yang deketan, ke Surabaya dah, yang jauhan, ya jalan bisa ya 2-3 hari baru nyampe begitu misalnya, bakal selamat sampai sono. Kenapa? Kalau dalam kendaraannya ada rem dan ada gas, dan dia tahu rambu-rambu di jalan. Dalam hidup ini ya kita mesti tahu di mana saat kita harus menggunakan gas, di mana ya saat kita ngerem. Taunya gimana? Taunya karena Allah kasih ilmu. Nah ini nih, jadi memang ilmu itu sifat Allah Ta'ala, tapi Allah pun akan berikan kepada kita sebagai hambanya, supaya tahu dalam dunia ada rambu-rambu yang harus dijauhi, yang harus dijaga, dan ada jalanan yang membawa kepada hal-hal yang baik, supaya kita gunakan gas, supaya kita semangat dalam ibadah. Maka bagaimana cara mengetahuinya? Dikasih ilmu tuh ya. Jadi antara ilmu dengan dua sikap ini, maka roja sama khauf dikontrolnya pakai ilmu. Ya, itu supir ya bisa nganterin kita sampai tujuan, bukan cuma dia tahu ini gas, tahu rem, bukan itu doang. Karena ini punya keahlian nyupir gitu kan. Iya. Nah sekarang mobilnya udah bagus, udah komplit, gas, remnya ada gitu. Cuman ini yang bawa belum pernah bawa mobil. Ya, itu ada supirnya noh. Bisa nggak nyupir? Ya nggak tahu ya, bisa apa enggaknya. Coba aja dulu. Kita nggak berani, ya. Tuh jangan dah. Sekalipun mobil bagus juga, kalau yang bawa nggak bisa mah bahaya kan begitu. Nah, maka supaya bisa jalanin khauf dan roja gimana ini dalam dunia? Karena di alam dunia ini ya banyak rambu-rambu, ya banyak tanda-tanda yang harus ya kita
jauhi juga karena mengandung bahaya. Taunya dengan ilmu. Tuh, makanya ilmu ini melahirkan khauf dan roja karena dia sebagai pengontrol. Ya. Nah, kalau orang menggunakan itu dalam hidup, makanya kita nggak bisa lepas dari ilmu. Gitu. Memang ilmu sifat Allah Ta'ala, tapi itu menjadi bekal buat kita. Ya, Allah akan kasih kepada hambanya ilmu di alam dunia. Kata Allah, kalian memang nggak tahu apa-apa, tapi akan aku berikan bimbingan, namanya ilmu. Tuh, diturunin para nabi, para rasul. Ya, diturunin Al-Quran sebagai wahyu. Diturunin apa namanya mukjizat, para ulama segala macam. Buat ngapain tuh? Buat mempelajari bahwa dunia ini ada saatnya kita menggunakan gas, ada saatnya kita menggunakan rem. Gitu. Ya, kita begitu muncul ke alam dunia, taunya dunia begini aja ya. Padahal banyak rambu-rambu. Dan itu yang memberitahukan kita adalah ilmu. Dari mana itu ilmu? Dari Allah Ta'ala melalui proses. Nah, karena ilmu itu bukan punya kita, punya Allah, maka supaya dapat kita pakai proses. Apa prosesnya? Tuh tadi belajar, namanya tolabul ilmi, menuntut ilmu. Dengan cara menuntut ilmu, kita mempelajari ilmu, maka akan tahu menggunakan kendaraan yang mau kita bawa. Ini gas, ini rem, ini ada rutenya. Ya, kalau sekarang namanya Google Map, kita mau kemana-mana nggak tahu jalan nih, nggak usah bingung sekarang mah, tinggal pencet di HP Google Map, dianterin tuh sampai tempat. Tuh ya, itu Google Map-nya, namanya Quran. Kendaraannya diri kita, gas remnya khauf dan roja, komplit tuh. Tujuannya kemana? Ke akhirat. Ya mau selamat ke surga gitu. Tuh, jadi kalau kita lagi di jalan Pak bawa mobil, itu banyak renungan sebenarnya. Memang kehidupan di alam dunia ini kan semua ibaratan lana, ya, sebagai renungan, pelajaran buat kita. Kita lagi ngapain aja, ya, itu di situ ada pelajaran buat hidup kita di alam dunia. Oh iya ya, lagi naik mobil, ya, dari rumah masih di tengah jalan nih, kita udah sampai sini nih, udah 20 kilo jalan. Alhamdulillah dari rumah sampai sekarang nih udah 20 kilo selamat aman. Loh kenapa? Karena mobilnya ada rem, ada gas, yang nyupirnya tahu tujuannya, rutenya juga dia ngerti. Ya. Kadang-kadang orang supir bisa bawa mobil, mobilnya bagus, rem gasnya ada, cuman tujuannya nggak tahu mau kemana. Ya muter-muter aja, mau kemana ini ya? Mau pergi kemana? Ya tahu ya, jalan aja tuh. Ya, jadi semua komplit tuh, apalagi mau ke sorga, kan jauh banget sorga mah. Ya, kalau kita masih di alam dunia nggak tahu tempat, itu Google Map bisa ngunjukin kita kemana aja Pak, sampai ke pelosok pedalaman dia tahu. Tapi ke akhirat nggak bisa pakai Google Map yang di HP, nggak bisa. Ketik saya mau ke sorga, kemana? Kata Google Map, lah gue juga kagak tahu di mana ini. Maka Google Mapnya bukan itu. Apa? Tuh agama. Ya, agama udah siapin tuh. Allah sudah siapin komplit. Nih, ada orang yang ngajarin bagaimana cara menggunakannya, para nabi, para rasul. Ini ada buku panduannya, Al-Quran, kitab-kitab suci. Kalau umat terdahulu ada Zabur, Taurat, Injil ya. Tuh. Jadi ada buku panduannya, ada yang ngajarinnya. Ya, ada kendaraannya dikasih sama Allah nih. Ya, nah, kita punya badan namanya kendaraan. Tuh. Yang kata Nabi, gunakanlah badanmu itu sebagai kendaraan buat menyampaikan dirimu ke dalam surganya Allah Ta'ala. Kemudian ada alatnya di dalam. Nah, ini roja sama khauf. Wah, roja nih lagi ngaji tentang cerita surga, ya, tentang kebaikan Allah Ta'ala, tentang kemuliaan Allah, Allah Maha Pengampun. Timbul rasa roja, optimis, maka ngebut di situ. Apa ngebut? Yang semangat ibadah, ya, tanamkan semangat ibadah, yang rajin ibadah, yang banyak kita punya ibadah gitu. Ya, di saat menceritakan neraka, kayak sahabat begitu ya. Sahabat itu kalau Nabi lagi jelasin sorga, itu seolah-olah sahabat ngelihat jauh-jauhan sorga di depan matanya. Masya Allah, sampai kelihatan itu. Tuh kalau Nabi lagi jelasin sorga, sampai begitu tuh. Seolah-olah sahabat menyaksikan itu sorga kayak apa. Ya, maka timbul semangat dalam diri mereka.
Ya, itu para aulia begitu. Kalau dia ingat sorga, ibadah dari maghrib sampai subuh kagak keberasa. Ya, kalau lagi ingat neraka, ya tuh itu seperti ngelihat di depan matanya, pada nunduk ketakutan, ada yang gemeteran badannya, gitu. Nah, itu tuh ini dipasangin dua-duanya. Ya, bahkan kata Al Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, ya, beliau katakan dalam salah satu kitabnya, kenapa ada khauf dan roja di alam dunia ini? Kalau di akhirat khauf dan rojanya udah berupa bentuk. Khauf itu neraka, roja itu sorga. Ya. Kalau di alam dunia sebenarnya udah ada, neraka ada di sini, sorga juga ada. Cuman kalau di alam dunia namanya disebutnya jannatun ma'nawiyah, sorganya abstrak masih. Kalau di akhirat namanya jannatun hisiyah, sorganya nyata. Besok masuk sorga, ya kelihatan tuh sorga tuh ada istananya, ya, ada bidadarinya, ada kenikmatannya, nyata jelas. Kalau di alam dunia ada sorga, emang ada, gitu. Justru ya orang bisa masuk ke sorga yang di akhirat udah ada di sorga dunia duluan, gitu. Jadi supaya masuk ke sorga yang di akhirat udah punya link di alam dunia buat ke sono, gitu. Disebutnya kalau di alam dunia namanya sorga maknawiyah, kalau di akhirat namanya sorga hisiyah disebutnya. Pun sebaliknya, ada neraka di alam dunia, ada neraka, ya ada, ya, namanya narun maknawiyah, neraka maknawiyah yang sifatnya abstrak. Di akhirat ada narun hisiyah, neraka jelas itu mah, nampak, kelihatan, no, ada apinya, ada malaikat yang jaga, ada seksaannya segala macam. Di akhirat kelihatan. Nah, itu yang kelihatan di akhirat, yang nampak, yang jelas. Di alam dunia juga udah ada linknya, baik sorga maupun neraka. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat kita untuk ibadah kepada Allah Ta'ala dan memberikan rem buat diri kita, ya, supaya kita bisa menjauhi apa yang Allah larang, sehingga kita selamat dan bahagia hidup di alam dunia, terutama kelak di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang kita bahas ada manfaatnya, bisa terus meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ibadah kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan, ya, sorga baik di dunia maupun di akhirat. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.